Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bak Manampur di salah karangku, Bak Manampur di salah karang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Mandira darah Semalayang, Mandira darah Semalayang. Hey, sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Soleram soleram soleram, anak yang manis janganlah dicium. Sayang kalau dicium merahlah pipinya. Jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Tak lelo 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 leku jap menang ojo pijur nangis anakku sana ayu rupane dadi pandai kare bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bagi tamu hadirin dan juga pemirsa di rumah. Iya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada malam hari ini kembali kita bisa berada di sini untuk bersama-sama dalam acara penghargaan untuk putra-putri terbaik bangsa. Juga bagi yang telah berkontribusi untuk tanah air yang tercinta ini serta senantiasa memberikan
karya nyata dan inspirasi di bidangnya masing-masing. Ya betul sekali Calonton, karena kita tahu bersama bahwa sudah 2 tahun acara penghargaan Ahmad Bakri ini absen karena pandemi. Tapi jangan khawatir karena saat ini sudah hadir kembali dengan semangat mengisi kemerdekaan dan tentunya juga sekaligus memperingati 80 tahun kelompok usaha Bakri. Iya, maka dari itu tema penghargaan Ahmad Bakri di tahun 2022 ini adalah generasi bangun negeri. Dengan bangga kami persembahkan, inilah dia Penghargaan Ahmad Bakri yang ke-18. Nah mari ya, tadi kita juga bersama-sama sudah mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara yang beraneka ragam yang dibawakan oleh Novia Bahmid. Juga bersama dengan paduan suara mahasiswa Universitas Bakri dan diiringi oleh Magenta 11 tapi banyaknya. Aduh, 11 twice ya, 2 kali 11 berarti 22. Karena kalau Magenta 22 kepanjangan calon. Iya. Dan ini banyak sekali tadi lagu-lagu Nusantara yang luar biasa. Betul, kalau ngomongin soal budaya negeri ini begitu banyak Calontong, apalagi lagu-lagunya. Bisa tinggal pilih saja, mau dari Papua hingga Aceh ada semua. Betul sekali Maria. Dan baiklah, sebelum kita mulai penyerahan penghargaan yang pertama, kita akan simak sambutan dari penasihat dan pengarah penghargaan Ahmad Bakri. Kepada Bapak Andindya Novian Bakri, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Bambang Susatyo. Yang terhormat Ibu Puan Maharani. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Yang terhormat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Yang terhormat Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir. Yang terhormat Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Selamat datang, Pak. Yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Yang terhormat Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan. Yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informasi, Bapak Joni Plate. Yang terhormat Menteri, bos saya juga, Pak Zainuddin Amali, Menteri Olahraga. Yang terhormat Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Bahlil Lahadalia. Dan di sini ada juga sahabat saya Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Arsyad Rashid. Dan tentunya tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi saya lihat tokoh-tokoh di sini ada Pak Akbar Tanjung, Pak Theo Sambuaga, Pak Ponco Sutowo, dan Pak Akbar Tanjung ulang tahun, selamat ulang tahun Bapak hari ini. Dan tentunya para penerima penghargaan Ahmad Bakri Award ke-18. Selamat datang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan juga keluarga yang hadir jauh-jauh. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Jogja, dari tempat-tempat yang tidak dekat, jadi terima kasih. Dan tentu seluruh penerima penghargaan Ahmad Bakri tahun-tahun sebelumnya yang hadir pada saat ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar Ahmad Bakri. Di sini ada Bapak saya tercinta, Pak Abu Rizal Bakri. Lalu ada Pak Nirwan di sini, dan juga saya lihat adik saya dan juga istri tentunya dan sepupu-sepupu yang hadir. Saya lihat di sini juga ada Pak Haritanu. Selamat datang Pak. Mohon maaf tadi saya belum sapa Pak Suharso Manoarfa. Selamat datang Pak Menteri. Dan tentunya sahabat-sahabat sekali lagi yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua ada di tempat yang indah ini di malam yang baik ini. Dan pada hari ini kita bersama-sama untuk melihat, menyaksikan, merayakan penghargaan Ahmad Bakri yang ke-18. Mewakili segenap keluarga besar Ahmad Bakri, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada tokoh-tokoh dan institusi pada malam ini yang menerima penghargaan Ahmad Bakri Award. Di sini ada Nirwan Dewanto, Mohtar Masud, William Bill Liddell, Dr. Tonang Dwi Ardianto, Dr. Erlina Burhan, serta tim arkeolog penemu seni figuratif tertua di dunia. Diwakili oleh Adi Oktaviana, Pindi Setiawan, Basran Burhan, Budianto Hakim, dan Rustan Santari. Khusus tahun 2022 ini, bersamaan juga Piagam Ahmad Bakri ini dengan perayaan hari ulang tahun kelompok usaha Bakri ke-80 tahun. Kami bersyukur bahwa di ulang tahun ke-80 tahun ini, kami bisa menatap masa depan menuju 100 tahun. Dan tentunya pada saat ini, di saat yang juga sangat spesial, di mana Indonesia menjadi presiden G20, kami mempunyai suatu kategori khusus yang baru, yaitu ilmuwan internasional. Di mana di sini penghargaan diberikan kepada Profesor William Liddell, Pak Bill Liddell, datang jauh-jauh dari Ohio. Pak Bill di mana Pak Bill? Di sana, dan Ibu Wanda. Terima kasih Pak Bill, ini di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Beliau adalah guru besar ilmu politik dari Ohio State University, dan kalau bertanya dengan teman-teman yang ahli ilmu politik, para doktor yang ada di Indonesia, itu adalah embah dari sisi guru politik. Jadi selamat datang Pak, terima kasih. Dan juga pada saat ini kami ingin memberikan suatu apresiasi kepada tokoh-tokoh dan tim peneliti yang pencapaiannya kita rayakan pada malam yang berbahagia ini. Dan telah memberikan dedikasi, dharma bakti, serta sumbangan positif dalam bidang ilmu dan pengabdian masing-masing. Mereka membuktikan bahwa Indonesia tetap memiliki putra-putri terbaik, anak-anak bangsa yang bekerja dengan tekun, kreatif, dan penuh dedikasi. Sehingga berkarya dengan pencapaian yang membanggakan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, mereka telah memperkaya kebudayaan Indonesia modern, memperdalam pandangan kita tentang sejarah dan masyarakat kita sendiri, mengingat kita semua akan pentingnya seni, sastra, dan ketajaman perasaan manusia untuk menikmati keindahan serta mengagumi kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Sambil tidak lupa membuka horizon pengetahuan baru dalam berbagai kajian ilmu pengetahuan, serta dalam pengabdian pada dunia kesehatan dan kedokteran. Karena itulah kepada tokoh-tokoh dan tim peneliti yang menerima penghargaan pada malam ini, sudah selayaknya seluruh bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sedalam-dalamnya, serta akan menjadi pemicu untuk terus berprestasi dan memberi manfaat bagi sesama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Penghargaan Ahmad Bakri ke-18 ini berkaitan dengan 80 tahun Bakri dan juga mempunyai suatu tema generasi bangun negeri. Mengapa? Karena memang kebetulan di kelompok usaha Bakri sudah bertahap ada regenerasi, sehingga mudah-mudahan kami bisa melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya. Dan juga kami melihat bahwa pada saat ini adalah selalu merupakan kontribusi kami menyongsong 17 Agustus. Sehingga penghargaan Ahmad Bakri ini selalu dilaksanakan beberapa hari sebelumnya. Seperti hari ini juga pada tanggal 14 Agustus. Ini semua mulai dari ide besar Bapak saya, Pak Ical, 20 tahun yang lalu, dibantu oleh Freedom Institute. Di sini ada Pak Rizal Malarangeng.
yang menggagas bahwa penghargaan inilah cara kita memberikan kontribusi dan juga apresiasi yang terbaik kepada Indonesia. Dan dengan cara ini pula kita mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa tujuan kemerdekaan adalah kemajuan bagi seluruh bangsa. Yang hanya mungkin dicapai lewat kemajuan dan ilmu pengetahuan, dunia pemikiran, kesusastraan, sains, teknologi, dan sebagainya. Alhamdulillah hingga tahun ini pesan Pak Ical terus kami pegang teguh. Dan pada saat ini sudah terselenggara 18 kali dan sudah diterima oleh 100 tokoh-tokoh terbaik dan lembaga berpengaruh di berbagai pengabdian. Insya Allah kalau misalnya Nobel Prize sudah 100 tahunan lebih, mudah-mudahan piagam Ahmad Bakri, penghargaan Ahmad Bakri ini juga tidak kalah. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di penghujung sambutan kami menyampaikan bahwa Bung Karno pernah berkata bahwa kemerdekaan adalah sebuah jembatan emas. Kita merebut kemerdekaan bukan demi kemerdekaan itu sendiri, tetapi untuk membuka kemungkinan agar bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa mewujudkan kesejahteraan bersama. Menjadi manusia-manusia terhormat yang sanggup hidup serta merebut peluang untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Karena itu, dalam momen perayaan 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia harus saling mengingatkan bahwa kemajuan bersama untuk mengisi kemerdekaan hanya dapat dicapai jika kita mampu mendorong lahirnya manusia-manusia Indonesia yang kreatif, tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan, berpikir terbuka, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peka pada seni serta keindahan yang terkandung dalam kehidupan itu sendiri. Kepada kaum muda Indonesia, dalam momen mulia perayaan kemerdekaan ini, barangkali kita perlu menyampaikan sebuah pesan singkat almarhum Ahmad Bakri yang menyitir sebuah puisi yang intinya seperti ini. Those who live only for money are beggars. Those who search for love are kings. Mereka yang hanya mencari uang adalah pengemis, dan mereka yang mencari cinta adalah raja dari segala raja. Singkatnya, bagi kaum muda Indonesia perlu kita tegaskan bahwa menjadi pengusaha atau teknolog atau menjadi tokoh-tokoh sukses dalam berbagai jalur karir adalah hal yang penting. Tapi yang lebih penting lagi dari semua itu adalah dorongan untuk menjadi manusia yang utuh. Manusia yang jiwanya peka pada simpati dan getaran kehidupan manusia. Yang melihat manusia lainnya sebagai sahabat dalam perjalanan menuju kemajuan bersama. Itulah filosofi di balik penghargaan Ahmad Bakri. Harapan besar kami, acara penghargaan ini dapat senantiasa mengiringi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemajuan bangsa yang adil dan makmur dan sejahtera, serta semakin mengharumkan bangsa Indonesia di kancah dunia internasional. Saudara-saudara yang saya banggakan, hadirin yang saya cintai, akhirnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Pak Jokowi untuk kepemimpinannya yang membuat kita semua dapat terus berkiprah selama ini. Kami juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan kepada beliau bahwa tidaklah mungkin dalam 1-2 tahun ke depan kami terus berinvestasi sebagai kelompok usaha Bakri kalau tidak percaya bahwa semua ini akan ada kelanjutannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekali lagi selamat serta apresiasi yang mendalam kepada tokoh-tokoh dan tim peneliti yang memperoleh penghargaan Ahmad Bakri. Mereka adalah teladan bahwa hanya dengan terus menimba ilmu pengetahuan dan memperdalam komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan, cita-cita negara ini bisa tercapai. Kontribusi, peran serta pengabdian mereka pada bidang masing-masing telah memperkaya kehidupan kita semua. Semoga mereka menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia dalam menempuh hidup dan kehidupan di masa-masa mendatang. Jayalah negeriku, maju terus Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Anin Yan Novian Bakri. Terima kasih banyak Pak Adin.
Ya, hadirin dan pemirsa, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami karena di acara penghargaan Bakri Award yang ke-18 ini dihadiri para tamu undangan yang terhormat dan sangat luar biasa. Betul sekali, orang-orang yang betul-betul luar biasa dan juga kami hormati spesial untuk malam hari ini. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bambang Susatyo untuk dapat naik ke atas panggung. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ical, Bang Luhut, Ketua Umum saya Pak Erlangga, Pak Arso, Bang Akbar yang hari ini ulang tahun, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah berlangsung hampir 20 tahun. Ini merupakan suatu penghargaan bagi pengetahuan. Penghargaan bagi orang-orang yang berjasa dan menonjol di bidangnya. Yang ingin saya sampaikan adalah sebagaimana kita pahami bahwa Indonesia hari ini masih beruntung karena kita memiliki ketahanan ekonomi yang lumayan dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden, masa depan dunia tahun depan itu gelap, muram. Perlu terobosan-terobosan baru dan kerjasama antar negara untuk mengatasi berbagai hal. Hari ini melalui Bakri Award, kita berharap ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa kita dan bagi dunia kita. Semua akan berpulang kepada kita. Apakah hari ini kita akan membuat dunia kita ke depan lebih cerah atau justru sebaliknya. Tantangan ke depan bukanlah tantangan yang ringan, tapi kita perlu optimis bahwa kita mampu menghadapi semuanya. Indonesia sedang menghadapi persoalan dan kita sudah bertekad untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah musuh-musuh kita, kebodohan, kemiskinan, ketidakadilan, sudah bisa kita perangi. Dan tambah lagi hari ini, keterbelahan. Kita berharap pemilu, pilpres, pilkada tidak membuat kita semakin terbelah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin, untuk penghargaan bidang pemikiran sosial akan diberikan kepada seorang ilmuwan politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dengan pendekatan yang berbeda, buah pikirannya menjadi sumbangsi besar dan juga memperkaya perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia. Dan penghargaan Ahmad Bakri 2022 bidang pemikiran sosial diberikan kepada Bapak Muhtar Mas'ud untuk kepeloporan pendekatan analisis struktural non-Marxian atas kenyataan ekonomi politik di Indonesia dan dunia internasional yang memperkaya hasanah pemikiran akademik tanah air. Iya, kepada Bapak Muhtar Mas'ud kami persilakan naik ke atas panggung. Selamat sekali lagi Bapak, monggo silakan. Dan penghargaan Ahmad Bakri 2022 bidang pemikiran sosial ini yang akan menyerahkan piagam dan pialanya adalah yang terhormat Bapak Bambang Susatyo.
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Mokhtar Bashut atas penghargaan yang diberikan oleh Penghargaan Ahmad Bakri tahun 2022 ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengaturkan terima kasih kepada keluarga besar Ahmad Bakri yang telah melaksanakan niat baik sesepuhnya untuk beramal demi kemaslahatan bangsa, dan kepada Freedom Institute yang telah mendukung niat baik itu. Semoga Tuhan menerima sedekah jariyah ini dan membalasnya dengan limpahan kebahagiaan yang lebih banyak bagi keluarga besar Ahmad Bakri dan semua yang hadir di ruangan ini. Mengamati apa yang terjadi dalam hubungan sosial yang terjadi di berbagai bagian dunia, saya ingin mengajukan argumen yang secara ringkas begini. Kira-kira seperempat abad yang lalu banyak orang merayakan globalisasi. Ada euforia tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan transformasi dan transportasi yang membuat hubungan sosial meluas, membuana. Ini didukung oleh berakhirnya Perang Dingin pada akhir 80-an. Dalam konteks itu, banyak inisiatif kerjasama internasional terlaksana. Berbagai konferensi internasional menghasilkan kesepakatan untuk bersama-sama menangani isu global yang tidak bisa diselesaikan secara sendiri. Kemiskinan, kekurangan pangan, kerusakan lingkungan hidup, dan yang juga terkenal konferensi menangani kesetaraan gender di Beijing. Waktu itu seolah-olah muncul suatu paguyuban dunia, satu world community yang juga dicita-citakan oleh para pendiri Indonesia. Yang lebih hingar-bingar ternyata adalah globalisasi kapital dengan memanfaatkan jejaring internasional yang bertumpu pada teknologi, komunikasi, dan transportasi, kita mengenal cara kerja baru, global value chain, global supply chain, global production chain, yang semuanya global dan macam-macam. Namun, akhir-akhir ini banyak yang mengeluh mengenai dampak buruk dari runaway globalization itu, terutama dalam wujud maldistribusi. Distribusi kenikmatan yang tidak merata. Ketimpangan itu meruyak di mana-mana, di seluruh dunia. Salah satu dampak buruk globalisasi yang membabi buta adalah job insecurity. Lapangan kerja dalam ekonomi global semakin sementara dan semakin tidak terjamin. Sebagian besar penduduk dunia ternyata tidak mampu menyesuaikan diri terhadap dampak globalisasi kapital. Pada tingkat makro, banyak ekonomi nasional tidak mampu bersaing dalam kompetisi yang semakin sengit. Pada tingkat mikro, banyak aktor ekonomi lokal, terutama tenaga kerja blue collar, menjadi korban dari persaingan internasional. Padahal di sisi lain, menurut laporan Oxfam 16 Januari 2017, harta yang dimiliki oleh 8 orang terkaya di dunia setara dengan yang dimiliki oleh separuh penduduk dunia, yang waktu itu kira-kira berjumlah 3,6 miliar itu miskin. Ketimpangan itu memecah belah dunia, di dalam negeri maupun di antara bangsa-bangsa. Ketimpangan ini menimbulkan kemarahan, dan kemarahan itu rupanya merupakan material yang dimanfaatkan politisi yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan politik yang sempit. Timbul politik histeria di Eropa yang sudah terkenal maju dalam menata kehidupan politik, ternyata juga dilanda ini di mana-mana. Populisme konservatif mendadak muncul di semua benua. Nasionalisme sempit berkobar lagi,
Sehingga kali ini tidak ada lagi paguyuban dunia. Tidak ada yang bersedia berinisiatif memimpin penyelesaian krisis global. Tidak ada kepemimpinan global. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi ini? Jawabannya saya tidak tahu. Dan itu tugas kita semua untuk berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah proses tak akan pernah mengingkari pencapaian sukses. Sebuah upaya tak akan mengingkari adanya karya. Dan motivasi tak akan mengingkari tingkat prestasi. Segala hasil yang diraih akan sesuai dengan langkah yang dipilih. Semua karya demi Indonesia tercinta. Sesuai dengan filosofi kami, Trimatra Bakri. Keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan. Kami terus mendukung penghargaan Ahmad Bakri untuk selalu diberikan kepada mereka yang berkarya dan berjasa bagi Indonesia. Selamat bagi para penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-18 tahun ini. Teruslah berkarya demi kemajuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jujur ini momen yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi setidaknya di depan bapak-bapak yang luar biasa ini, Bapak Menko, Bapak Menteri, pejabat-pejabat pemerintahan dan negara hadir. Walaupun saya tidak tahu apa yang saya ingin sampaikan, tapi setidaknya saya tahu bagaimana rasanya menjadi Bapak Jokowi. Berdiri di depan menteri yang luar biasa, inilah yang dirasakan Bapak Jokowi. Kebanggaan buat saya karena untuk bertemu dengan Bapak Ibu di hari-hari biasa itu adalah hal yang tidak mungkin buat saya. Untuk menghadap ke Bapak Ibu itu kan karena kesibukan pasti nggak akan bisa. Tetapi malam ini adalah kehormatan buat saya karena Bapak Ibu yang justru menghadap ke saya. Kita bicara bahwa penghargaan ini seperti disampaikan yang mendapatkan ini adalah sebuah prestasi dari bentuk konsistensi. Semua berujung pada penghargaan karena konsistensi. Mungkin Bapak Ibu ingat dengan seseorang Isaac Newton. Isaac Newton itu orang berkebangsaan Inggris. Hanya dengan hal yang sederhana bisa menemukan teori yang sangat luar biasa bermanfaat bagi manusia di seluruh dunia. Teori gravitasi. Hanya gara-gara Isaac Newton duduk di bawah sebuah pohon dan jatuhlah buah apel. Di Inggris, di depan Isaac Newton jatuh buah apel, bisa ditemukan teori gravitasi. Di Indonesia, apel jatuh, servisnya mahal. Apalagi kalau kena LED-nya. Hampir sama dengan beli baru. Itulah bedanya. Tetapi, boleh tepuk tangan buat Isaac Newton. Itulah hasil dari sebuah konsistensi. Karena ketika Isaac Newton memperhatikan apel jatuh, tidak berhenti di situ. Dia ambil apel itu, dia lemparkan ke atas dan jatuh lagi. Berulang kali secara konsisten dia lemparkan. Tidak pernah diceritakan. Nasib apel itu seperti apa, saya yakin hancur. Tetapi itulah muncul pemikiran dan lahirlah teori gravitasi. Karena konsistensi. Coba kalau saat itu yang dilakukan Isaac Newton, ketika apel jatuh, dia menangis.
Mungkin kita tidak akan mengenal Isaac Newton, tapi hanya Isaac tangis. Iya kan Bapak Ibu? Dan mungkin yang lahir bukan teori gravitasi, tapi lagu tragedi buah apel. Itulah konsistensi. Konsistensi membawa kita pada titik seperti ini. Dan kita banyak belajar dari Isaac Newton, intinya adalah jangan menunggu hebat untuk memulai. Tapi mulailah untuk bisa menjadi hebat. Itulah yang disampaikan oleh Benjamin Franklin. Yang belajar dari Isaac Newton. Kita bebas membicarakan mereka karena mereka juga tidak akan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tapi memang kita itu tidak pernah kehabisan ya hal-hal yang luar biasa seperti itu. Seperti tadi beliau Bapak Muhtar Mas'ud melakukan, beliau punya pemikiran sosial yang berdampak pada ekonomi, sosial, politik, dan internasional. Itulah yang dihasilkan beliau. Saya dulu memang pernah punya cita-cita jadi penulis Bapak Ibu. Makanya saya belajar banyak membaca buku, bagaimana menulis. Akhirnya malah saya jadi pembaca, bukan penulis. Kadang-kadang kita harus fokus itu seperti itu. Saya pengen jadi penulis, banyak membaca buku cara menulis. Akhirnya malah saya jadi pembaca, bukan penulis. Itulah kalau tidak fokus. Tapi yang disampaikan beliau memang luar biasa. Karena memang kalau kita bicara ekonomi, politik itu punya kaitan yang sangat erat. Istilah ekonomi juga banyak dipakai di dunia politik. Money politik. Uang itu adalah unsur dari sebuah kegiatan ekonomi. Tapi masuk ke unsur politik, money politik. Ada istilahnya jual beli suara. Jual beli itu aktivitas dagang, aktivitas ekonomi, masuk ke dunia politik. Istilahnya tidak ada makan siang gratis. Di dunia politik tidak ada makan siang gratis. Kalau makan malam ini gratis, Bapak Ibu. Serius, makan malam ini gratis. Kalau makan siang nggak ada yang gratis. Gratis itu istilah dalam ekonomi juga ya. Jadi intinya itulah dunia kita. Kita harus membedakan, walaupun susah untuk dibedakan, mana sosial, mana ekonomi, dan mana politik. Tapi yang jelas kita adalah bangsa yang besar dan malam ini kita tunjukkan bahwa kita punya penghargaan untuk orang-orang yang luar biasa. Tapi kita bersama-sama akan menyaksikan sambutan dari Komite Penghargaan Ahmad Bakri. Ide awal pembentukan penghargaan Ahmad Bakri itu bermula pada saat kurang lebih tahun 2002 bahwa Indonesia ini kan bangsa besar. Bangsa besar itu kan kalau mau maju dan jangka panjang, anak-anak mudanya kreatif dan menjadi bangga sebagai negara yang berkembang pesat. Nah, karena itu Pak Abu Rizal Bakri berkata bahwa kita harus mencari cara agar menginspirasi kaum muda untuk mencintai dunia ilmu pengetahuan, dunia kesusastraan yang kreatif, dunia inovasi, dunia entrepreneurship. Nah, bagaimana caranya memberi inspirasi kepada kaum muda? Adalah dengan cara kita coba memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang berprestasi dalam berbagai bidang keilmuan, dalam berbagai bidang pemikiran dan inovasi. Dan selama ini sudah 18 kali, termasuk tahun ini, alhamdulillah kita sudah memberikan penghargaan itu kepada lebih 100 penulis, peneliti, ilmuwan, inovator, entrepreneur muda yang mencapai pencapaian yang membanggakan Indonesia. Tahun ini kan tahun pertama setelah 2 tahun pandemi. Kita baru mau bangkit, katanya new normal. Jadi buat kita ada perubahan memang, tetapi ada kesinambungan. Kesinambungannya adalah bahwa semangat untuk terus menghidupkan kebudayaan Indonesia modern yang penuh dengan kreativitas, penuh dengan keahlian, kompetensi, dan compassion, rasa sayang kepada orang lainnya. Itu terus-menerus harus kita kembangkan. Itu pesan terbesar. Jadi terima kasih kepada keluarga besar Ahmad Bakri, khususnya kepada Pak Abu Rizal Bakri. Kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi bangsa besar
seperti bangsa Indonesia. Penghargaan ini merupakan event tahunan yang 20 tahun sudah digelar mulai tahun 2003. Dan ini diselenggarakan juga sebagai wujud rasa syukur, juga kepedulian dan penghargaan yang tiada tara terhadap capaian anak-anak bangsa yang telah melahirkan karya-karya terbaiknya. Ya, acara 20 tahun mungkin itu bukan waktu yang singkat ya Cak ya, kalau kita lihat dari segi usia acara penghargaan Ahmad Bakri ini. Dan kita tahu juga sudah 2 tahun kemarin absen akibat pandemi begitu, tapi kita tahu juga tahun ini kemudian kembali digelar dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Iya, dan kita juga harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kita baru bisa melewati pandemi dengan baik, makanya kita juga harus tetap bertahan untuk ke depan. Iya, acara ini pun tadi juga sudah melewati protokol kesehatan yang cukup ketat juga. Iya, ya kan? Saya juga sudah swab di Benyamin Swab. Luar biasa. Pakai swab up ya. Dan di edisi tahun ini berdasarkan masukan dari seluruh Dewan Juri, terpilih 5 penerima penghargaan Ahmad Bakri 2022 yang telah memberikan kontribusi terbaik tentu di bidangnya masing-masing. Dan salah satunya adalah bidang sains. Dan inilah penerima penghargaan Ahmad Bakri 2022 bidang sains adalah tim arkeolog penemu seni figuratif tertua di dunia. Kita saksikan video. Kekayaan alam Kars Maros Pangkep tak hanya pilar-pilar batu kars yang menjulang dengan lanskap yang mempesona. Kawasan ini juga memiliki harta tak ternilai berupa gua-gua prasejarah yang berisikan lukisan figuratif atau rock art yang dilukis di dinding gua. Lukisan figuratif tersebut diperkirakan berusia puluhan ribu tahun yang lalu. Situs Leang Tedonge ditemukan pada Desember 2017. Dan sejak saat itu, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian tentang temuan lukisan cadas bersama Australian Research Centre for Human Evolution dan Griffith Centre for Social Science and Cultural Research dari Australia. Waktu itu kita memutuskan untuk eksplorasi di wilayah ini karena di peta wilayah ini tuh sangat menonjol. Ada lembah di tengah kawasan Kars. Kita tidak tahu bahwa di situ ada situs atau tidak, tapi potensi untuk sebaran situsnya ya besar kemungkinannya, makanya diputuskan ke sini. Sampel yang diambil itu di bagian kaki belakang, terus dibawa ke lab kerjasama di Queensland University di Australia. Dan setelah dianalisis dengan metode uranium series, itu keluar umur 45,5 ribu tahun yang lalu. Mereka membuat dengan cara melukis, jadi dia menggunakan kuas, dalam tanda kutip bahwa kuas itu bisa saja sesuai dengan ketersediaan bahan pada waktu itu. Jadi mungkin dia bisa pakai akar-akaran atau ranting-ranting yang dimodifikasi. Yang kedua yaitu dengan cara cetak ya, print. Jadi cap khususnya untuk di cap tangan itu nempelkan tangan di dinding, kemudian disemprot dengan pigmen. Gambar bercerita itu baru ditemukan sekarang-sekarang ini, baik Sangkulirang maupun Maros, mereka sudah membuat gambar bercerita. Nah, dalam ilmu narasi visual, membuat cerita itu kemampuan paling tinggi dari manusia. Selain lukisan yang ditemukan di Leang Tedonge, para peneliti juga menemukan lukisan figuratif lainnya di Gua Leang Bulu Sipong. Lukisan itu berusia antara 35.100 tahun hingga 43.900 tahun. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa figur teriantrop, yaitu setengah manusia, setengah binatang.
Ini Therianthrope 3 sampai Therianthrope 8. Nah, ini adegan perburuan tertua di dunia. Nah, setelah penemuan kita di 2014 mulai sampai sekarang, bahwa ternyata leluhur yang ada di Nusantara itu jauh lebih menonjol dibanding leluhur bangsa Eropa. Nah, tentu saja dengan penemuan ini bahwa ini memperkuat fondasi atau konstruksi identitas kebangsaan kita. Iya, itulah tadi rentetan temuan aneka lukisan figuratif tertua di dunia di Gua Purba Kalimantan Timur dan juga Sulawesi Selatan yang sudah menggeser paradigma arkeologi Indonesia dan memperkaya juga pengetahuan tentang evolusi kognitif di bumi. Dan inilah penerima penghargaan Ahmad Bakri 2022 bidang sains, tim arkeolog penemu seni figuratif tertua di dunia. Kita sambut bersama. Kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung dan tentunya untuk kategori bidang sains ini yang akan menyerahkan piagam dan pialanya adalah Bapak Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia serta Ibu Ayu Utami pemenang penghargaan Ahmad Bakri tahun 2018 bidang kesusastraan. Kalau begitu kami mohon kepada yang terhormat Bapak Luhut dan juga Ibu Ayu untuk dapat naik ke atas panggung. Ya, kita berikan tepuk tangan, piala sudah diberikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Dan selanjutnya untuk piagam ini akan diberikan oleh Ibu Ayu Utami. Boleh foto bersama dulu Bapak Luhut, Bu Ayu. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak Bapak Luhut, Ibu Ayu untuk bisa kembali ke tempat semula. Dan kepada tim sains kami persilahkan untuk menuju ke podium untuk memberikan speech-nya. Inilah dia kita dengarkan bersama bagaimanakah cerita mereka dan juga bagaimana kesan mereka untuk mendapatkan penghargaan malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Mungkin banyak orang besar Pak di luar sana, banyak orang kaya di luar sana. Tapi mungkin tidak banyak orang kaya atau orang besar yang memikirkan pencapaian-pencapaian anak bangsa. Nah, oleh sebab itu, izinkan kami mewakili rekan-rekan kami, peneliti yang ada di lorong yang gelap, yang jauh dari kampung, yang tidak pernah berpikir bahwa malam ini kami akan dapat penghargaan. Seringkali saya bercanda kepada teman, menjadi candaan bahwa apakah kerja kita ini juga akan setara dengan ilmu yang lain. Karena ilmu kami sendiri, ilmu arkeologi itu banyak orang yang tidak mengerti Pak, apalagi hasilnya. Ya, jadi malam ini luar biasa, ini surprise. Waktu panitia menyampaikan bahwa kami adalah salah satu yang mendapat penghargaan, kami tidak percaya. Kami, ini jangan sampai ini prank. Oleh sebab itu, izinkan kami Pak, malam ini menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga Ahmad Bakri yang begitu peduli dengan apa yang kami hasilkan. Terus terang Pak, sejak 2014 rentetan penemuan itu sampai 2021, itu menggeser paradigma tentang lompatan pemikiran manusia. Nah, euforia bangsa Eropa itu 100 tahun dinikmati bahwa leluhurnya adalah yang paling pintar di dunia. Tetapi malam ini
dengan penemuan-penemuan kami itu menggeser. Dan itu meruntuhkan dominasi bangsa Eropa, bahwa bangsa kita, bangsa Nusantara ini lebih cerdas dari mereka. Sekali lagi mari kita tepuk tangan, Pak. Ya, pencapaian ini tentu saja tidak instan, Pak. Ini banyak orang yang terlibat di dalam pekerjaan kami, banyak orang yang berjasa dalam pekerjaan kami, Pak. Ada tim yang besar. Oleh sebab itu, mewakili teman-teman, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan kami dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Izinkan pula kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan kami yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saja. Tak lupa pula saya menyampaikan terima kasih yang kami tidak pernah duga bahwa kami masuk dalam bagian yang diseleksi oleh panitia dan tentu saja Freedom Institute. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Mewakili teman-teman, penghargaan ini saya ingin dedikasikan kepada guru-guru kami, dosen kami di jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin, tentu saja. Dosen kami di jurusan Arkeologi Universitas Indonesia. Dosen kami di jurusan Arkeologi Gajah Mada, Universitas Gajah Mada. Dan dosen kami yang ada di Universitas Udayana. Dan sekali lagi ada dosen kami juga dari luaran sana, ada di Griffith University Australia. Ya, di ruangan ini ada orang yang sangat berjasa dalam karir kami. Ada istri-istri kami yang begitu sabar. Kami lebih banyak meluangkan waktu di lapangan, Pak, dibanding di rumah. Kami biasa bekerja 3 bulan di tempat yang gelap, jauh di sana. Dan banyak prasangka yang biasa timbul dari istri kami. Karena tidak ada signal, Pak, tidak ada signal di sana. Jadi kami bisa berbuat apa saja kalau di gua. Gitu. Sekali lagi terima kasih kepada istri kami yang ada di ruangan ini yang begitu sabar, begitu peduli dengan apa yang kami. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami temukan ini kembali memperkokoh fondasi identitas kebangsaan kita sebagai bangsa yang besar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala bentuk keberhasilan akan berarti bila digunakan untuk membantu sesama dan menjaga mimpi generasi negeri ini. Kami pun merasa bangga menjadi bagian dari lahirnya karya untuk kemajuan Indonesia. Selamat kepada putra-putri negeri yang menjadi penerima penghargaan Ahmad Bakri tahun ini. Terima kasih atas karya dan rasa cinta Anda semua untuk Indonesia. Ya, penghargaan Ahmad Bakri 2022 bidang kesusastraan diberikan kepada Bapak Nirwan Dewanto untuk aneka karya yang secara sadar membebaskan diri dari berbagai batasan sejarah sastra nasional dan yang mengolah hasanah Indonesia dengan cara yang peka pada perkembangan sastra dunia. Dan tentunya untuk kategori ini yang akan memberikan piagam dan juga piala, kami mohon berkenan kepada Bapak Erlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian Republik Indonesia dan juga Bapak Saiful Mujadi selaku penerima penghargaan Ahmad Bakri 2017 bidang pemikiran sosial. Kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung.
selanjutnya penyerahan piagam oleh Bapak Saiful Mujani. Ya, kita boleh foto dulu bersama ya Bapak ya. Nah, kita abadikan dulu momen pada malam hari ini. Selamat malam, hadirin yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Ahmad Bakri, kepada keluarga besar Ahmad Bakri, melalui khususnya Pak Abu Rizal Bakri. Terima kasih kepada Dewan Juri, Freedom Institute, yang sudah mengawal penghargaan ini selama 20 tahun dengan argumen yang tepat dan terang benderang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, istri dan anak saya, Ubid dan Rapa. Both of you are my definition of courage. Selamat saya haturkan kepada para penerima penghargaan pada malam hari ini. Penting saya nyatakan bahwa penghargaan ini bukan hanya penting, bukan hanya berharga buat saya pribadi dan para penerima penghargaan malam ini, namun juga bagi lingkungan sastra, seni, pemikiran, keilmuan, penelitian, dan kebudayaan pada umumnya. Semua itu adalah lingkungan yang dengan cara masing-masing menjaga kekuatan imajinasi, penjelajahan, kreativitas, eksperimentasi, dan rasionalitas. Itulah nilai-nilai dan kualitas yang bagi saya pribadi merupakan inti-inti kemerdekaan. Baik kemerdekaan sebagai individu, sebagai bangsa, dan sebagai umat manusia. Sastra Indonesia atau sastra berbahasa Indonesia, sejak Amir Hamzah, Khairil Anwar, dan para sastrawan hari ini telah menemukan berbagai kekayaan tersembunyi dalam raga dan jiwa manusia dan mencapai cara yang terbaik untuk mengatakan itu semua. Sastra Indonesia modern adalah lanskap mental Indonesia yang terbentang luas, maha luas, dan apabila kita berani memandangnya, membacanya, kita akan tahu bahwa anak-anak bangsa saya, bangsa kita adalah anggota umat manusia yang berpihak. Sekali lagi saya katakan, berpihak kepada penjelajahan, eksplorasi, kreativitas, eksperimentasi, dan rasionalitas. Bukan anak-anak bangsa yang terbenam di dalam masa lampau yang berbau oncom dan kemenyan. Sastra Indonesia kita, bahasa Indonesia kita menunjukkan bahwa kita bukan hanya bisa mewarisi aneka kekayaan khasanah dunia, namun juga memberikan warisan yang berharga kepadanya. Dengan demikian, dengan kualitas itu, kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia pada ulang tahunnya yang ke-77. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Selamat malam. Penghargaan Ahmad Bakri adalah wujud apresiasi bagi anak negeri yang sadar akan pentingnya pemikiran untuk maju dan mampu mengatasi segala tantangan dan rintangan. Tradisi penganugerahan ini diberikan kepada para tokoh inspiratif dari berbagai bidang pemikiran. Mereka inilah insan-insan terbaik yang telah berkarya untuk kemajuan Indonesia. Selamat kepada penerima penghargaan Ahmad Bakri.
meninggal dunia Ada akibat lebih virus 10 corona juta orang yang saat ini terisolasi. Jumlah kasus positif virus COVID-19 di Indonesia kini sudah menembus 365.240 orang. Ya, Septian Dwi Cahyo. Luar biasa sekali tadi penampilannya ya. Kalau kita saksikan pantomim tadi itu memang karena pandemi COVID-19 di dunia ini termasuk negeri kita masuk dalam situasi yang mungkin dikatakan sulit ya. Saya juga ikut merasakan ini kondisi yang memang tidak menentu. Banyak pekerjaan yang di cancel ya terus terang. Bahkan ada pekerjaan yang belum menghubungi tiba-tiba ngensel. Tapi kehidupan harus tetap terus berjalan dan kesehatan juga tidak bisa diabaikan begitu saja tentunya. Ya, seperti tadi yang kita saksikan bersama pantomim yang kemudian disajikan oleh Septian Dwi Cahyo ya, menampilkan bagaimanakah pasang surut kondisi negeri ini di kala pandemi tiba, tapi alhamdulillah semakin kesini kondisi sudah semakin pulih dan bahkan bisa kita katakan kita sudah berada di era yang hampir kembali normal. Iya, amin amin. Semoga ya. Dan sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Itu luar biasa. Dan penghargaan Ahmad Bakri 2022 untuk bidang kedokteran. Wow. Nah ini masuk ke kedokteran. Diberikan kepada dua sosok yang punya kontribusi penting dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19 di negeri ini.
yaitu Ibu Erlina Burhan, seorang dokter spesialis paru, dan Bapak Tonang Dwi Ardianto, dokter spesialis patologi klinik. Ya, dan penghargaan ini diberikan untuk sumbangsi sinergis antara bidang klinis, epidemiologis, dan pulmonologis kesehatan publik yang tentunya membantu Indonesia menghadapi pandemi global COVID-19 dengan hasil yang dipujikan oleh dunia internasional. Untuk penerima kategori kali ini dengan bangga kami persilahkan Ibu Erlina Burhan dan juga tentunya Bapak Tonang Dwi Ardianto untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan juga Ibu Puan Maharani, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk berkenan menyerahkan piala dan piagam. Kami mohon untuk dapat naik ke atas panggung, Bapak dan juga Ibu. Ya, selama beberapa tahun pandemi ini tentunya wajah dari Ibu Erlina dan juga Bapak Tonang ini sering kita saksikan di layar kaca ya, memberikan pencerahan untuk kita semua. Betul sekali, luar biasa, tepuk tangan yang paling meriah untuk beliau. Untuk Bapak Tonang diserahkan oleh Bapak Luar Budi biasa Gunadi sekali. Sadikin. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat-sangat tersanjung. Tersanjung atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Padahal saya merasa apa-apa yang saya lakukan adalah kewajiban saya sebagai dokter, sebagai pendidik, staf pengajar, dan juga sebagai peneliti. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan dari hati yang paling dalam terima kasih kepada Bapak Abu Rizal Bakri dan seluruh keluarga besar yang telah membuat saya bisa berdiri di sini. Saya biasanya lihat acara ini dulu di TV, Pak. Dan mudah-mudahan bila ada ini manfaatnya terus mengalir pahalanya kepada almarhum Bapak Ahmad Bakri. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada suami saya yang sudah memberikan keleluasaan kepada saya untuk sering keluar rumah di malam hari. Ya. Apalagi waktu itu acara ILC. Ya, sampai 6-7 kali saya ke situ sampai jam 12 malam. Dan juga terima kasih kepada anak-anak saya yang 4 orang bergantian menemani saya dari studio ke studio. Melelahkan, tetapi saya bahagia karena saya ingin semua kita mengerti tentang COVID sehingga tahu bagaimana cara menghindarinya. Kalau bicara tentang pandemi, menurut saya pandemi itu adalah masa yang sungguh melelahkan dan menjengkelkan. Namun ada silver lining yang kita bisa ambil, banyak hikmahnya. Pertama adalah bahwa seluruh komponen bangsa bersatu. Semua orang turun tangan, mulai dari Pak Presiden, Pak Menko, Pak Luhut itu rajin, kemudian semua menteri, semua pelaku usaha, semua kementerian, semua unsur masyarakat, budayawan, agamawan, dan semuanya bersatu agar bisa mengatasi pandemi ini. Dan menurut saya kita berhasil. Kalau kita melihat statistik, Indonesia adalah termasuk satu negara yang bisa mengendalikan pandemi. Jadi saya berharap supaya kita jangan terlalu panik, jangan baperan. Karena apa? Karena situasi sebetulnya cukup terkendali. Dan satu hal, virus itu mungkin akan selalu ada di bumi Indonesia, tapi tidak mengapa.
selagi dia di luar tubuh kita. Karena kalau dia di luar tubuh kita, dia nggak ada artinya. Dia baru ada artinya kalau masuk ke dalam saluran nafas dan menimbulkan sakit. Jadi virus itu tidak ada apa-apanya, yang penting tidak masuk ke dalam tubuh kita. Marilah kita bangsa Indonesia menjadi pemenang. Kedepannya hidup dengan virus COVID itu akan menjadi biasa asalkan kita bisa mengendalikannya. Dan saya rasa kita bisa mengendalikannya. Saya melihat bahwa pandemi ini mengajarkan kita banyak hal yang positif. Di samping kolaborasi tadi, tapi juga menyadarkan kita akan kemajuan teknologi. Mengajarkan kita bahwa situasi sangat dinamis. Demikian juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan COVID kita banyak orang-orang bicara tentang bioscience, biomedical, genome sequencing. Saya kira memang arah dari dunia medis sekarang adalah memang precise medicine ke depannya. Dan itu semua ada di depan mata. Mari kita raih. Ada menteri saya di sini, Pak Budi. Selamat Pak Budi, hari ini sudah launching dengan BGSI-nya, Biomedical Genomic Science Initiative. Jadi saya kira kita nggak akan kalah dengan bangsa lain. Dan saya juga mendengar dari Pak Anin bahwa Bakri akan juga berkontribusi, berkiprah untuk dunia kesehatan, terutama di bidang bioscience dan bioteknologi, yaitu genomic science. Terima kasih kepada Bakri. Ya, baik, terima kasih semuanya. Penghargaan ini saya persembahkan untuk semua tenaga medis, tenaga kesehatan di Indonesia yang sudah berjibaku, bahkan sebagian harus kehilangan nyawa. Terima kasih, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, lama kita punya keyakinan bahwa meniti jalan sunyi adalah pengabdian seorang akademisi. Sementara melayani dengan hati adalah pengabdian dari seorang dokter sehari-hari. Tetapi hadir dan berkembangnya media sosial membuka konsekuensi bahwa frase sunyi dan dengan hati itu perlu kita lakukan pemanaan kembali. Itu yang kita hadapi hari-hari ini. Sunyi hari ini adalah berarti harus mampu menjaga dari benturan kepentingan pribadi. Yang ada hanyalah kepentingan masyarakat terbesar sebagai kemudi. Sementara frase dengan hati berarti kita senantiasa harus selalu bekerja melayani dalam batas koridor standar profesi. Itulah sebetulnya kredo hari ini bagi seorang akademisi yang sekaligus seorang dokter dalam pelayanan sehari-hari. Kita sekarang berharap bahwa akademisi, dokter harus mau bersuara dan menyuarakan, berbicara dan menjelaskan, mengisi ruang publik dengan informasi-informasi yang valid dapat dipertanggungjawabkan, agar kita dapat menguraikan kegagapan, kegaulan masyarakat, seperti yang kita hadapi dalam menghadapi pandemi kali ini. Kita yakin bahwa pemahaman yang benar itulah yang memberikan kontribusi besar kita mampu melewati pandemi sampai hari ini. Dan semoga itu pula senjata kita untuk terus menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan nanti. Terima kasih kepada Ahmad Bakri yang telah memberikan penghargaan ini bagi seluruh akademisi dan dokter di negeri ini. Semoga ke depan kami akan terus mampu berkiprah, ekspresikan diri kami dengan rasa peduli dan bakti pada negeri. Terima kasih pada semuanya, khususnya pada keluarga kami, ibu, mama, istri dan anak-anak saya. Terima kasih Ahmad Bakri, terima kasih Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu, penghargaan Ahmad Bakri ini adalah Nobelnya Indonesia. Jadi seluruh pemenang, tepuk tangan boleh sekali lagi. Seluruh pemenang malam hari ini semua sesuai dengan SNI, Standar Nobel Indonesia. Dan ini adalah penilaian yang luar biasa, makanya semua bidang tadi kita lihat dari kedokteran yang luar biasa, ada penghargaan. Saya sebenarnya kalau melihat dokter itu saya iri Pak, terutama bulan puasa. Kita bulan puasa bisa buka setelah maghrib, tapi dokter tuh bikin saya pengen ngiri. Karena kalau saya lihat dokter tuh buka jam 4 sore. Setelah asar boleh buka dokter. Beruntunglah dokter karena puasa bisa buka jam 4 sore. Tidak perlu menunggu maghrib ya. Selain itu juga kita tadi melihat tim arkeolog yang luar biasa menemukan jejak peradaban dan kita sadar begitu pentingnya jejak peradaban itu bagaimana kita bisa mengenal sejarah bangsa kita. Bagaimana kita mengenal nenek moyang kita. Jadi itu pelajaran buat kita yang hidup pada masa ini, betapa pentingnya jejak peradaban. Marilah kita tinggalkan jejak peradaban yang baik dan jangan terlalu sulit meletakkannya supaya nanti ratusan tahun berikutnya tim arkeolog tidak bingung mencari seperti bapak-bapak yang sekarang tadi. Ya, kalau kita naruhnya nggak ribet-ribet di gua kan bapak nyarinya nggak susah Pak ya. Ini untuk ratusan tahun tim arkeolog berikutnya ya. Kita sekarang tugas kita adalah menyimpan jejak peradaban yang segampang-gampangnya. Ya, kayak gitu yang luar biasa. Dan kali ini berbeda tadi disampaikan, penghargaan Ahmad Bakri ini berbeda karena ada kategori yang internasional. Tapi tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ini baru di penghargaan Ahmad Bakri yang ke-18 ini. Dan yang luar biasa, walaupun ini kelasnya internasional, tapi beliau sebenarnya ada kaitannya dengan Indonesia juga nih Pak Abu Riza. Karena yang mendapatkan gelar ini kan penghargaan ini R. William Little. R-nya itu depan itu kita nggak tahu, itu kemungkinan Raden. Karena kalau ditelisik dari asal beliau, dia kan dari Ohio, Amerika. Nah, Raden itu kan gelar Jawa. Nah, orang Jawa itu biasanya kalau diingatkan, kalau ingat, oh iya, ya, Ohio, oh iya. Itu mungkin sebenarnya ada kaitannya gitu. Makanya kita sebagai bangsa itu jangan pernah merasa minder. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar. Saya katakan sekali lagi, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Amerika yang katanya negara adidaya, tahun 69 Bapak Ibu ingat ada seorang astronot Amerika Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan. Seluruh dunia diberi pengumuman. Lebay Amerika itu. Baru satu orang sampai di bulan seluruh dunia dikasih tahu. Ini mohon maaf, ibu saya sejak saya kecil, kalau saya lihat sore udah pakai kerudung rapi, saya tanya, Bu mau kemana? Mau nuju bulan. Ibu saya Pak, nuju bulan gak pernah pengumuman ke dunia. Hebatnya lagi ibu saya itu nuju bulan, habis asar berangkat, sebelum maghrib sudah pulang. Neil Armstrong tuh lama loh untuk balik ke bumi. Tepuk tangan buat ibu saya. Dan bahkan sekarang seluruh ilmuwan di dunia ini sedang meneliti, baru sedang diteliti bagaimana manusia bisa bertahan hidup di bulan. Belum bisa kan, baru diteliti. Ibu saya, mohon maaf, sudah sejak kecil mengajarkan saya bukan hanya bagaimana bertahan hidup di bulan, tapi bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Wow, ibu yang luar biasa. Saya bisa seperti sekarang karena pelajaran yang. Jadi kalau dibandingkan Amerika dan ibu saya itu nggak ada apa-apanya. Tapi tadi Bapak Abu Riza, saya diberi waktu memang jangan panjang-panjang karena sudah terlalu malam, jadi bukan materi habis Pak, tapi memang waktu yang tidak memungkinkan. Kalau tidak percaya silakan diundang lagi. Tapi yang jelas malam hari ini saya bangga sekali di malam penghargaan Ahmad Bakri ini menunjukkan bahwa kita punya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Saya bangga menjadi warga Indonesia, saya tidak tahu apakah Indonesia bangga punya warga seperti saya. Itu sudah tidak penting lagi, tapi yang paling penting
kita bersama untuk Indonesia. Saya Cak Lontong, salam lemper. Salam lemper karena namanya Cak Lontong, luar biasa sekali loh Cak Lontong. Gimana? Kita lanjut ya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Insinyur Lis Hartono. Nah, pada bingung tuh Cak, nggak ada yang tahu nama asli Cak Lontong soalnya di sini. Enggak, ini mohon maaf. Ini sebenarnya bukan hal yang kadang-kadang ini bisa saya bangga, tapi saya lebih sering minder sebenarnya ini. Jangan sering menyebut saya insinyur lah. Kenapa? Ya. Mungkin kalau saya kumpul dengan teman-teman pelawak, itu saya bisa bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Tapi kalau saya kumpul-kumpul teman insinyur, saya jadi minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Tapi itu saya alami benar, saya minder. Tapi itu dulu Bapak Ibu, dulu. Setelah kehidupan seperti sekarang, kalau ada teman-teman insinyur kumpul, saya sudah nggak minder lagi. Karena memang nggak pernah datang. Kalau gitu tadi sudah sempat disinggung sedikit ya untuk pemberian kategori berikutnya oleh Cak Lontong, yaitu adalah kategori khusus. Ya Cak. Penghargaan Ahmad Bakri 2022 untuk kategori khusus ini diberikan kepada ilmuwan politik dari Ohio State University, Amerika Serikat, Profesor R. William Ledel. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan penghargaan Ahmad Bakri 2022 kategori khusus ini yang akan menyerahkan adalah yang terhormat kepada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia. Kami mohon berkenan Bapak untuk dapat naik ke atas panggung. Dan kami juga mohon untuk dapat naik ke atas panggung Bapak Salim Said selaku penerima penghargaan Ahmad Bakri 2018 untuk dapat naik ke atas panggung Bapak untuk dapat menyerahkan piagam kepada Bapak. Iya. Sudah diberikan, kalau gitu kita boleh berfoto bersama terlebih dahulu, tepuk tangan yang meriah. Cak Lontong bukan orang pertama yang mempertanyakan apakah nama depan saya, inisial depan saya itu berarti Raden. Nah, memang bukan Raden, saya tidak akan mengakui apa yang sebenarnya sebab ibu saya memberikan nama itu kepada saya. Tentu ketika saya kecil dan tidak bisa melawan. Yang benar adalah Raymond. Ya, tapi saya lebih suka William dan dipanggil Bill saja. Nah, tetapi kalau di Jawa, kalau saya ditanyakan tentang ini, tentu saya jawab Raden dong. Sebab saya mau dihargai sebagai Raden, sebagai aristokrat Jawa. Ya. Oke. Saya mau mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada istri saya. Boleh saya minta istri saya berdiri? Wanda, would you stand up, please? Saya ketemu Wanda. I met Wanda. I met my wife Wanda about 40 years ago, and we married and have lived happily ever after. She is istri tercinta saya. Tentu, she is my beloved wife. Tapi selain itu, dia adalah juga true love saya. True love saya yang sebenarnya. Dan setiap hari, kehidupan kami bersama berkembang, bertumbuh terus. Jadi malam ini saya mengucapkan terima kasih dalam bahasa apapun kepada istri saya. Terima kasih kepada Pak Abu Rizal Bakri. Terima kasih kepada Pak Rizal Malarangeng yang mewakili dua lembaga ini. Nah, saya merasa bangga sekali bahwa saya adalah orang asing pertama yang menerima penghargaan ini. Nah, mudah-mudahan ide ini akan diteruskan ke masa depan. Sebab ada banyak orang di luar negeri yang sebetulnya berjasa bagi Indonesia. Kedua, ada bagaimana substansi sedikit yang ingin saya kemukakan juga. 50 tahun yang lalu, persisnya tahun 1962 sampai 64, saya tinggal di Pematang Siantar dan membuat penelitian tentang kota itu
Pematang Siantar, tetapi juga kabupaten yang dikelilingnya. Dan yang saya ketemukan di situ adalah sisa demokrasi. Jadi saya sempat menyaksikan dari awal bagaimana masyarakat Indonesia yang majemuk itu. Majemuk kan kalau di Pematang Siantar, saya memang mencari kemajemukan. Dan saya temukan banyak sekali suku bangsa di sana. Dan mereka semua terwakili, bukan agama, suku bangsa, aliran apapun. Mereka terwakili di DPRD lokal. Tetapi Indonesia pada waktu itu bukan demokrasi di bawah Soekarno. Setelah itu juga bukan demokrasi di bawah Soeharto. Ada prestasi, ada pencapaian oleh Soekarno dan juga oleh Soeharto. Tapi mereka bukan demokrat. Jadi Indonesia harus menunggu sampai tahun 1999 untuk kembali ke demokrasi, untuk mendirikan demokrasi baru atau kembali, bukan baru sebetulnya, kembali kepada azas itu. Kemajemukan yang saya lihat pada tahun-tahun saya di sana, saya temukan lagi. Kalau saya ke Siantar sekarang, ya saya akan temukan hal yang sama di tingkat nasional juga begitu. Jadi Anda sudah mendapat sesuatu yang sangat berharga. Mudah-mudahan itu tetap bisa dipertahankan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Momen yang luar biasa. 20 tahun penghargaan Ahmad Bakri dan 80 tahun kelompok usaha Bakri untuk negeri. Semoga kita tidak diberi kekuatan untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata untuk negeri. Iya, tuntas sudahlah gelaran penghargaan Ahmad Bakri ke-18 tahun malam hari ini mengisi kemerdekaan dan juga melanjutkan perjuangan para pendiri Republik ini memajukan bangsa dan mendorong generasi membangun negeri untuk tanah air tercinta Indonesia.